Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama umat Islam. Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yang paling banyak disebut, adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia begitu menonjol karena memiliki persahabatan dengan Nabi, serta kemampuan dan kepribadiannya. Mengetahui berbagai kisah Rasul dan Nabi Allah, apakah kita pernah atau mendengar, membaca kisah dari sahabat Nabi? Meskipun para sahabat Nabi ini merupakan manusia biasa, tetapi mereka memiliki keimanan yang sangat kuat, dan bahkan turut membela Nabi dari serangan para orang-orang kafir. Salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya kerap kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, atas jasa dan persahabatannya dengan Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, setelah tahun gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Kabah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah, Fatu Makkah. Kemudian saat Nabi Muhammad memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pendampingnya dalam perjalanan ke Madinah saat hijrah. Di Madinah, dia adalah kepala penasihat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, dia juga melakukan ziarah ke Mekah hingga menjadi pengganti Rasulullah, menjadi imam selama Nabi Muhammad sakit. Saat Rasulullah wafat, umat Islam Madinah menyelesaikan krisis kepemimpinan dengan menerima Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau pemimpin pertama umat Islam. Terpilihnya Abu Bakar menunjukkan kesadaran politik yang baik, dan cepatnya pemilihan menunjukkan bahwa mereka bertekad untuk bersatu dan melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW. Sebagai khalifah, Abu Bakar memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama, sekaligus merangkap kepala negara. Selama pemerintahannya, dia menekan pemberontakan politik dan agama, suku yang disebut Ridha atau pemberontakan politik, atau kemurtadan, sehingga membawa Arab Tengah di bawah kendali Muslim. Di bawah pemerintahannya, penaklukan Muslim atas Irak dan Suriah dimulai. Selain itu, kompilasi tertulis pertama dari Al-Quran dikatakan telah terjadi selama kekhalifahan Abu Bakar. Ini karena adanya kematian dari beberapa hafiz Al-Quran dalam pertempuran Yamamah, yang meningkatkan kemungkinan bagian dari teks Al-Quran bisa saja hilang. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran segera ditulis, agar Al-Quran tetap utuh, meski para hafiz telah berjihad di medan perang. Selama sakit, Abu Bakar As-Siddiq dirawat oleh Aisyah. Sesuai permintaannya, dia dimakamkan dekat dengan tempat Nabi Muhammad. Di hari terakhir hidupnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Hari apa Rasulullah wafat?" Tanya Abu Bakar. "Hari Senin," jawab Sayyidah Aisyah. "Sekarang hari apa?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya lagi. "Hari Senin," jawab Sayyidah Aisyah. "Saya mengharap kepada Allah, semoga saya meninggal antara hari ini sampai nanti malam dengan beberapa kain." Rasulullah dimakamkan. Abu Bakar bertanya lagi, "3 kain putih," jawab sang putri, Sayyidah Aisyah. "Kalau begitu cucilah kainku ini dengan kunyit, dan tambahkan 2 kain putih lagi," pinta Abu Bakar. "Wahai ayah, bukankah ini kain lama?" sahut Sayyidah Aisyah. "Orang yang hidup lebih butuh kain baru daripada mayit, karena kain sama saja, baru atau lama, akan segera melapuk di dalam kubur," tegas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan hanya Sayyidah Aisyah, seluruh mukmin yang lembut hatinya pun akan terharu mendengar dialog itu. Seorang khalifah, seorang kepala negara, namun ia minta dikafani dengan kain lama. Setelah sepanjang hidupnya, sejak masuk Islam, selalu sederhana, detik-detik terakhir hidupnya pun memancarkan zuhud, yang seperti kata Sayyidina Umar bin Khattab, sulit dicontoh oleh pemimpin setelahnya. Tetapi justru itulah yang membuat semua orang kagum pada Abu Bakar As-Siddiq. Semua orang tunduk di bawah kepemimpinannya, dan dunia tidak mampu menggodanya. Istimewanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di mata Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata para ulama, manusia yang terbaik
Setelah Nabi Muhammad SAW, dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam suatu riwayat disebutkan, seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan penduduk bumi, selain para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh keimanan beliau radhiyallahu anhu lebih berat dibandingkan keimanan penduduk bumi. Hadis riwayat Ishaq bin Rahuyah dalam Musnadnya nomor 1266 dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor 36 dengan sanad yang sahih. Beliaulah khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Mungkin ini saja kisah teladan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.